Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ruang Literasi. So di video kali ini aku bakalan menunjukin ke kalian model-model yang biasanya digunakan dalam kedokteran gigi untuk belajar gitu ya di masa preklinik maupun di klinik. Nah, jadi di sini ada dua jenis model yang biasanya digunakan dalam kedokteran gigi gitu. Nah, ini untuk modelnya. Oke, jadi untuk model yang pertama, jenis modelnya itu adalah model studi yang bahannya itu terbuat dari gips. Jadi bisa kalian lihat ya. Ini untuk yang rang atas dan rang bawah. Nah, biasanya tuh ada warna yang berbeda. Kadang ada yang warna kayak biru gini dari gips. Kadang ada yang berwarna orange. Jadi tergantung dari pabriknya gitu ya, kita mau beli yang mana. Nah, biasanya untuk fungsi dari model gipsum ini atau model studi kita biasanya untuk kayak preparasi di preklinik gitu ya, untuk belajar preparasi kita bisa pakai gips ini. Misalnya untuk membuat gigi tiruan cekat, bridge, kita bisa belajar dari gipsum ini. Nah, terus juga misalnya di preklinik kita belajar buat clamor, buat orto lekasan, kita biasanya pakai yang model gipsum ini. Jadi misalnya kita buat rancangannya dulu gitu ya, clamor yang mau kita buat kayak mana modelnya. Biasanya sama aja sih, untuk warnanya itu nggak berpengaruh, tapi biasanya terbuat dari gips itu. Nah, kalau untuk di klinik sendiri biasanya model gipsum ini kita dapatkan dari pasien. Jadi setelah kita udah cetak dengan misalnya bahan alginat, kemudian nanti kita cor dengan gips gitu ya, baru nanti kita lakukan analisis, misalnya di orto misal analisis ruang gitu ya, biasanya itu modelnya yang jenis gips gitu ya. Kemudian juga untuk membuat gigi tiruan juga pakai untuk gips ini, untuk model studinya. Jadi kita mempelajarinya itu dari model gipsum ini. Nah, kemudian untuk jenis model yang kedua itu adalah model yang jenis karet. Bisa kalian lihat. Nah, kalau untuk jenis model karet ini, dia nih untuk bagian gingivanya itu atau gusinya itu dia memang terbuat dari karet dan dia elastis. Nah, kalau untuk giginya tuh gigi yang kayak dibuat gitu dari pabrikannya, dan biasanya dia tergabung dua gini. Nah, ini dental studi model. Nah, kalau untuk dental model studi yang jenisnya karet ini sendiri itu biasanya kita untuk belajar kayak bedah gitu ya, untuk belajar di di blok bedah biasa bisa pakai ini, tapi tergantung ada kualitas dari modelnya. Nah, kalau model gini mungkin kurang gitu ya, tapi biasanya di laboratorium, di lab itu biasanya disediakan model yang memang bagus kualitasnya. Nah, biasanya ini mahasiswa kayak punya gitu untuk belajar, misalnya juga kurep, scaling, biasanya kita bisa pakai ini karena memang bisa dibuka gitu, jadi bisa tembus sampai ke bawahnya dan giginya juga bisa dicopot gitu. Nah, kemudian juga untuk belajar kayak anatomi juga bisa sih dari model karet ini itu. Nah, biasanya paling sering dan paling kepake banget itu pas blok perio gitu. Jadi pas blok perio saat belajar scaling, belajar kuretase, itu kita biasanya pakai model karet ini. Dan juga saat kita belajar gingivektomi. Jadi misal saat gingivektomi nanti kita pakai wax, kita rekatkan di sini waxnya, nanti baru kita lakukan gingivektomi, karena memang lebih mudah lengket ya untuk di model karet. Nah, untuk keuntungannya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dari model ini, dan biasanya yang paling sering dipakai itu adalah ini hasil nyata dari klinis gitu ya, saat kita melakukan pencetakan pada pasien. Oke, jadi itu dia video singkat tentang jenis-jenis model yang digunakan dalam kedokteran gigi gitu ya, saat masa preklinik maupun klinik. Dan semoga video tadi bermanfaat, dan kalau kalian suka sama video ini pastikan kalian like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.